Inilah ya, tuan-tuan tengok sendiri keadaan kebun kami ya, yang tidak ada tenaga buruk. Apa yang berlaku? Ya, baja kita tidak dapat diselenggarakan, meracun kita tidak dapat lakukan. Berbagai lagi kerja-kerja yang lain sepatutnya membaja setahun 3 kali ya kita lakukan, tapi sekarang ini dah sudah bulan 8 bulan dah ya, baja yang pusingan yang pertama pun kita tidak dapat lakukan. Inilah yang kami mohon sangat ya kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, segerakan ya bantuan kepada kami ini, ataupun jika perlu ya Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, tolong kami, bantu kami dengan segera supaya kami tidak berterusan mengalami kerugian-kerugian yang kami hadapi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membahas masalah TKI Indonesia di Malaysia ya, terutama kerja kebun sawit. Ya, kalau saya boleh sombong dikit lah, Indonesia itu menguasai sektor ladang sawit dari segi pekerja. Indonesia diunggulkan nomor satu. Kenapa orang Malaysia itu tidak mau kerja di sawit? Terutama ya, masalah kerjaan kotor, panas, kerjaannya berat. Pokoknya gitulah. Riset yang saya dapat dari teman-teman orang sini, orang tempatan. Sewaktu saya kerja bareng sama dia. Dulu saya kerja bareng sama orang-orang Malaysia, orang tempatan. Dia ngomong kayak gitulah. Bang, kenapa orang-orang di sini tuh nggak ada yang minat kerja terutama di sektor perkebunan, peladangan sawit. Dia jawab yang saya ngomongin tadi itulah. Terutama panas, kerjaan kotor, tiga berat. Kalau masalah gaji kayaknya enggak lah, kalau masalah gaji. Itu kenapa Indonesia ya sangat mendominasi atau sangat unggul di sektor perladangan. Ya, terutama Indonesia itu ya kalau kerja di sawit itu, saya bukan mau menyombongkan negara saya lah. Memang terutama orang Indonesia itu ya karakternya itu pekerja keras. Apalagi sudah di Malaysia itu dia nggak kenal lelah, kerja terus masih dia masih sehat. Terutama di sektor kebun sawit. Indonesia itu ya kalau kerja di sektor sawit itu ya terutama dia kerja itu di tempat yang strategis, yang paling penting lah. Dalam kata kutip, terutama ya potong buah. Itu potong buah itu pekerjaan paling inti kalau masalah kebun kelapa sawit. Itu cuma orang Indonesia aja yang kuasai, yang bisa. Ya bisa sih negara-negara lain atau Bangladesh, tapi ya cuma secuil lah yang potong buah. Kebanyakan orang Indonesia semua yang nyari duit di sektor peladangan itu. Yang angkat buah orang Indonesia. Pokoknya masalah-masalah sawit yang kerja intinya itu masalah nyari duitnya itu orang Indonesia semua yang kuasai. Karena apa? Orang Indonesia itu kalau di sini tuh gigih. Nggak kenal kerja berat, dia kerja aja. Kalau di sawit ya terutama di sawit sangat mendominasi kalau di sektor peladangan Indonesia itu. Saya boleh sombong dikit lah, orang negara saya lah, orang Indonesia. Kalian orang Melayu pun tahu tahu juga lah, kalian gak usah munafik juga lah kalau kalian komen, oh enggak, gak usah lah. Yang jujur aja lah ngomong. Terutama kenapa orang Bangladesh itu saya nggak unggulkan. Soalnya dia itu kerjanya kayak ya kalau saya boleh ngomong 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 yang nggak bagus itu adalah dia kerjanya meleceh gitu. Dia kerja maunya yang enak-enak aja. Contoh kayak Baja, Kusiko. Dia tuh banyak main-main kalau kerja kayak gitu dia. Banyak main-main kalau orang-orang ini kerja. Makanya kalau pengalaman saya pribadi ya yang sudah kerja di kebun sawit, pengalaman saya pribadi ya. Kalau udah orang Indonesia ngomong gini, masalah kerjaan, ya boleh saya nyombongkan diri dikit lah. Itu bos dengar langsung. Karena apa? Dia sangat bergantung banget sama tenaganya orang Indonesia, terutama di sektor perladangan sawit ini. Dia tahu kalau udah orang Indonesia ngambek, gak mau kerja, mati sudah tempat satu kerja itu di perumahan satu ini, misalnya di Depisan Sandarpi ini misalnya kan, mati sudah. Kalau orang Indonesia sudah ngambek gak mau kerja,
Misalnya ada tidak kepuasan hati lah masalah kerja atau masalah bos itu susah. Orang Bangladesh, India mau ngandelin apa? Motong buah, angkat buah, loading buah, tolak buah, nggak bisa bro. Mau ngandelin orang tempatan nggak bisa. Saya ini mantan kerja kebun sawit, saya tahu semua. Semua kerja berat itu orang Indonesia semua yang kuasai. Biarpun kurus-kurus orang Indonesia kalau kerja sawit, jangan kalian remehkan dalam masalah kerja sawit. Saya berani jamin orang India itu nggak bakalan. Kalau orang Indonesia nggak masuk, terutama di sektor peladangan sawit, pendapatan Malaysia di sektor peladangan sawit itu turun drastis. Saya berani jamin foto leher saya. Karena apa? Saya sering teliti, malahan bos saya di sini pun ngomong gini. Kalau orang Indonesia nggak masuk di sektor peladangan sawit, sawit ini nggak bisa keluar lagi, busuk. Kayak kemarin itu ada ya pas di corona itu ya, orang Indonesia itu nggak ada yang masuk, kerja itulah nggak masuk, busuk semua semenanjung Malaysia sawit. Karena apa? Bergantungnya itu terlalu tinggi sama orang Indonesia di sektor peladangan sawit itu. Nggak ada, semua kontrak-kontrak pribadi-pribadi manggil, orang Indonesia semua kerja sini ayo, saya bagi mahal 1 tahun, saya bagi 190. Tapi apa? Nggak ada yang masuk di sini. Karena apa? Mayoritas yang kuasai sawit itu Indonesia. Kayak kemarin itu saya kasihan banget tuh. Busuk sawit semua di Malaysia. Dalam hati saya gini, waduh. Kalau saya pribadi ya, pemikiran saya. Kalau saya pribadi lah, sayang banget loh kerja sawit itu gajinya banyak. Harga perkiraan gajinya pun sangat jelas banget lah. Apalagi di pribadi kontrak ini kan punyanya orang kampung itu kan, ya gila banget memang. Karena apa, orang di sini itu kan nggak minat kerja perladangan, terutama di sektor sawit kan, kebun sawit itu. Tapi kalau secara kerja ya, kalau kita mau mikir enaknya, enak banget kerja di kebun. Kalian nggak ada yang neken daripada kalian kerja di kilang, nggak ada yang neken. Kalian mau borak, mau apa, mau main handphone, mau apa di kebun itu nggak ada orang marah. Karena apa? Di kebun itu bos ngomong gini, kamu kerja banyak, kamu dapat gaji banyak. Ya ngomong kayak gitu. Makanya jangan heran ya, orang-orang Malaysia atau orang India, Bangladesh yang nonton video saya ini mungkin. Jangan heran kalau orang Indonesia itu marah, terutama masalah gaji, masalah tidak kesukaan sama bos itu. Karena apa? Dia itu kerja penat, mati-matian buat gajiin kalian semua. Kalian bergantung sama kami orang Indonesia yang kerja di sawit. Karena apa? Saya sebagai orang Indonesia itu ya mati-matian apa sampai mau putus kalau kerja sawit itu. Kalian di kebun cuma main-main, kerja enak, duduk-duduk, nunggu jam, kalian busiku. Saya sebagai orang Indonesia yang metik buah, akar buah, loading buah ini, tolak buah, napas sudah sampai sini mau putus. Itu makanya kita sering marah, berani ngelawan sama bos. Kenapa? Kalau saya pribadi lah ya, kalau nggak suka atau menegur itu tegur yang baik lah. Kita ini manusia juga, kadang capek juga sama masalah kerja. Ya kalau negur itu kan ada tempat office, kenapa dari pagi atau apa. Terutama hargailah, jangan sok banget lah, sok bersih banget lah jadi bos. Nggak mau hargai pekerja itu gitu. Karena apa saya berani ngomong gini? Memang di fakta kalian orang Padang itu nggak bisa bantah. Saya berani jamin. Lalu misalkan kalian pemikiran kalian begini, setan orang Indonesia ini gaji-gajinya banyak kerja di sawit. Karena apa? Oke, kalian ambil semua yang orang Indonesia itu kerjakan. Contohnya sektor petik buah, loading buah, tolak buah. Coba kalian yang kerjaan itu. Apa kalian mampu? Gak mampu kan? Saya berani jamin kalian itu gak mampu kerja. Yang seperti orang Indonesia kerjaan itu gak mampu kalian.
Bangladesh, India, biarpun badannya besar-besar kayak pintu itu, nggak bisa dia kerja. Nggak bisa, kerjanya meleceh. Dia itu maunya kerja enak aja. Maunya kerja enak aja. Usiko gini-gini kerja dalam kebun sana. Saya ini mantan kerja sawit. Bahkan dulu saya ngomong kayak gini sama bos saya ya. Bos, bos mau berapa? Bos mau target berapa sama saya? Saya ngomong gitu dulu sama bos saya. Mau berapa ratus? Ngomong. Cakep sama saya. Karena apa? Kalau dikasih target itu kalau saya dibagi kerja ini enak lah. Contoh misalnya dalam satu hari dapat 2. Oke, saya minta 300 tanda. Misal 300 tanda. Kita cari berbalik. Itu kan enak. Dan mau ngambil enaknya lah. Kalau kita yang sudah pintar mau petik buah itu kalau udah senior, udah profesional lah. Karena begini kadang ya, saya selalu ngomong gini sama orang-orang tempatan gini, orang-orang Malaysia. Bro, kalau kawan, kalau orang-orang Indonesia itu marah kadang sama bos itu, kalian jangan terlalu menyudutkan kami lah sebagai warga asing di sini orang Indonesia. Kalau kami nggak ada di sini, kalian semua nggak makan di satu depisan ini. Kalian nggak makan semuanya. Lalu dia jawab apa? Memang betul kan? Kalau kalian semua orang Indonesia nggak kerja di sini, 1 hari 2 hari ada mati sudah di sini. Karena di sini yang kerja mati-matian itu orang Indonesia di sektor sawit itu. Bahkan dulu saat saya berantem sama bos saya, tapi berantem secara mulut lah. Kalau pakai jotos itu kan gak mungkin lah. Kita ini sebagai manusia itu jangan terlalu apa namanya ya, menyelesaikan masalah secara tenaga gitu. Enggak, kalau saya enggak. Saya ngomong gini sama bos saya. Bos, kalau nggak suka sama orang Indonesia, gak usah minta kota lagi di Indonesia sana. Di sektor sawit ini. Gak usah. Karena dulu kan gaji saya selalu turun-turun terus nggak pernah naik. Ngomong sawit lagi harganya lagi turun. Tapi kalau harganya naik nggak pernah ngomong. Saat sawit turun selalu ngomong harga sawit turun, harga buah turun. Giliran gaji kita nggak ada, kita tegur dia marah-marah. Saya ngomong terus terang aja sama dia. Kalau bos nggak suka sama orang Indonesia, mungkin bos punya dendam, tidak sukaan sama negara kami, orang kami, ngomong secara terus terang sama saya. Kita boleh bincang dalam bisnis, ngomong sama kita. Terutama nggak usah minta kota lagi di Indonesia sana. Kalau perlakuan bos kayak gini sama negara kami, orang kami di sini, nggak usah minta kota di Indonesia lagi. Kalau nggak butuh kalau begini caranya, saya ngomong gitu sama bos saya. Tutup sekali sektor peladangan itu buat orang Indonesia kalau buat bisa. Saya ngomong begitu terus terang. Ini video rekamannya saya masih saya ribut sama bos. Karena apa? Saya sebagai warga asing di sini kan sangat marah. Karena gaji saya selalu dikit waktu kemarin itu. Makanya saya nggak kerja sama teman-teman saya. 5 orang itu saya nggak kerja. Tahu kerugiannya dalam 1 hari itu berapa? 70.000 ringgit gara-gara 5 orang Indonesia nggak petik buah. Bangladesh nggak bisa bro, kalian andalkan nggak bisa. Dia itu cuma maunya enak, makanya perutnya buncit terus, badannya besar, nggak mau dia. Oke, semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua yang ada di Malaysia ini, yang jadi TKI pun di Malaysia ini yang nonton. Semoga kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kalian lancar, yang halal, yang berkah. Kalau ada kekurangan kata-kata saya mohon dimaafkan ya. Ya, kita sebagai manusia ini nggak ada yang sempurna lah. Tapi ini pendapat saya lah ya. Kenapa orang Indonesia itu sangat menguasai sektor peladangan sawit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman saya di Malaysia ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam TKI.